Halo sobat sedulur semuanya, selamat datang di channel favorit Anda, Berita NKRI News. Kali ini kami akan menyampaikan berita politik maupun berita selebritis. Semoga berita yang kami sampaikan bermanfaat. Jangan lupa ya guys, like, share, dan subscribe-nya agar tidak ketinggalan berita terbaru dari kami. Terima kasih. Akhirnya terungkap. Cerita Ferdi Sambo akui skenario bohongnya di depan tim sus Polri. Mantan Kadif Propam Polri Ferdi Sambo saat dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) sebagai saksi dalam sidang di Pengadilan Negeri PN Jakarta Selatan, Rabu, tanggal 7 Desember tahun 2022. Ferdi Sambo ternyata mengakui skenario bohong soal kematian Brigadir Yosua Huta Barat alias Brigadir J selesai terbujuk rayuan tim sus, bentukan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Cerita Ferdi Sambo mengakui skenario bohong soal kematian Brigadir J. Skenario bohong Ferdi Sambo menyebut kematian Brigadir J disebabkan karena aksi tembak-menembak dengan Baradae pada tanggal 8 Juli tahun 2022. Aksi tembak-menembak itu terjadi di rumah dinasnya Kompleks Polri Duren 3, Jakarta Selatan. Ferdi Sambo mengaku jujur setelah terbujuk rayuan tim sus, bentukan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Alasan Ferdi Sambo jujur ke tim sus Kapolri karena dia diancam akan menetapkan seluruh orang yang ada di Duren 3 sebagai tersangka. Apa yang menyebabkan saudara akhirnya mengakui? Tanya hakim kepada Ferdi Sambo dalam persidangan lanjutan obstruction of justice penyidikan pembunuhan Brigadir J di PN Jakarta Selatan, Kamis, tanggal 5 Januari tahun 2023. Ferdi Sambo mengaku semua yang ada di rumahnya Duren 3 akan dijadikan tersangka. Mereka yang akan dijadikan tersangka yaitu Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, Ricky, Richard, dan Kuatmaruf. Selanjutnya, Sambo mengungkap bahwa dirinya dirayu oleh tim sus Kapolri agar mengakui cerita sebenarnya terkait kematian Brigadir J sebagai jaminan sang istri Putri Chandrawati tak akan dijadikan tersangka. Istrimu akan kami bantu, yang penting kamu ngomong yang sebenarnya, ujar Sambo menyebutkan bujuk rayu tim sus. Lebih lanjut, Sambo pun akhirnya sepakat untuk mengakui bahwa skenario tembak-menembak adalah bohong. Sebab, dia merasa tak kuat jika melihat istrinya dan ajudannya bakal dijadikan tersangka. Nah, saya gak kuat yang mulia, jelas Sambo. Sebagai informasi, tim khusus penyidikan kasus kematian Brigadir J dibentuk Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo pada Selasa, tanggal 12 Juli tahun 2022 lalu. Tim sus itu dibentuk satu hari setelah insiden kematian Brigadir J di rumah dinas Sambo. Adapun tim sus itu dipimpin Wakapolri Komjen Gatot Edi Pramono, yang terdiri dari Irwasum Komjen Agung Budi Marioto, Kabar Reskrim Komjen Agus Andrianto, serta AS-SDM, Asisten SDM, Irjen Wahyu Widada. Ungkapan penyesalan Baradae kembali menyampaikan penyesalannya karena terlibat dalam kasus pembunuhan Brigadir J. Hal itu disampaikan Baradae saat sidang lanjutan pembunuhan Brigadir J di Pengadilan Negeri PN Jakarta Selatan, Kamis, tanggal 5 Januari tahun 2022. Rasa penyesalan Baradae disampaikan saat Hakim Wahyu Iman Santoso menanyakan perasaan Baradae sebelum mengakhiri sidang. Bagaimana perasaan Richard Eliezer setelah semua rentetan kejadian sampai persidangan berjalan hingga saat ini? Ujar Wahyu Iman Santoso. Baradae tak langsung menjawab pertanyaan yang diajukan oleh hakim. Baradae sempat hening sejenak dan terlihat menghela napas. Kemudian, Baradae mengaku merasa bersalah dan menyesal. Saya masih merasa bersalah yang mulia, jawab Baradae. Saudara bersalah dan saudara menyesal? Tanya hakim. Menyesal yang mulia, ungkap Baradae.